Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Vlog kedua kita hari ini, kita mau cerita sedikit tentang pengalaman kita di HNI. Produknya kita mau ngopi, kita mau istirahat sejenak. Ini mungkin sebelum kita mulai ngevlognya, kawan-kawan mungkin bisa lihat di bawah. Ini di bawah ada mobil kita, atau kita sebutlah namanya titik start, titik mulai. Di saat kawan-kawan mau memulai suatu bisnis, kita sebutlah, karena kita di HNI mau memulai membangun jaringan, membangun bisnis di HNI. Sebelum kawan-kawan sampai di puncak, kawan-kawan mesti mendaki dulu. Mendaki itu memang berat. Ayo kita bersama-sama. Jangan kami sendiri aja. Jadi kita lihat di bawah sana, ada di bawah bukit sana, di bawah alpukat itu ada Pak petani. Di sini ada anak kita, mana dia? Nih, Ibrahim. Mana Ibrahim? Nih Ibrahim, anak kita lagi membenahi waringnya. Ini ada yang Ustadz Fatih. Nah, jadi di saat kawan-kawan mau memulai bisnis, terus ketemu kendala, terus kawan-kawan mengeluh, itu salah. Jangan mengeluh, karena yang namanya untuk sampai ke puncak itu memang butuh energi yang besar, butuh kesabaran. Seandainya saya lagi ngevlog, seandainya dalam kawan-kawan membangun jaringan, ibaratnya jalan menanjak atau mendaki bukit, karena di atas bukit itu view-nya cantik, udaranya segar, kita bisa istirahat, artinya istirahat sejenak. Karena artinya di puncak itu, kalau sudah sampai di puncak itu banyak yang bisa kita lihat. Kalau seandainya kawan-kawan baru memulai, ibaratnya kawan-kawan baru di tempat parkiran sana, di bawah mobil saya, di bawah mobil double cabin, mana dia? Nah, ini di bawah sana itu ada mobil, di bawahnya itu lagi ada tempat parkir. Ini kalau dari tempat parkir ke tempat mobil itu ada tanjakan rendah. Itu kawan-kawan dari AB mau jadi manajer, itu memang kalau seandainya kita belum tahu tujuan akhir kita, sampai di mobil itu, sampai di manajer itu udah lelah, capek, belum ditolak orang. Terus nanti di saat kawan-kawan ngajak orang untuk pakai produk, katanya mahal lah, ginilah, itulah, herbal ini lama reaksi lah gitu kan. Ada yang bahkan ada yang menolak. Itu kalau kawan-kawan berarti kawan-kawan sampai di tempat parkiran mobil saya. Itu tangga pertama. Terus nanti kawan-kawan istiqomah, karena kawan-kawan pengen melihat, karena kawan-kawan pengen sampai ke puncak. Terus kawan-kawan terus tetap mendaki, berjalan. Ada tangga-tangganya, ada level-levelnya. Di atas manajer, senior manajer, eksekutif manajer, ada direktur, senior direktur, eksekutif direktur. Di tempat kita ini ada LED. Di atas sana masih ada sapir, masih ada emerald, masih ada platinum. Jadi perjalanan kita masih panjang. Di ibarat kawan-kawan mau bangun bisnis, saya yang baru mencoba berkebun durian 2 hektar kurang, itu lelahnya minta ampun. Sampai di rumah itu habis isya itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah terkapar. Makan sih enak gitu kan, apapun yang dimakan di kebunnya enak karena kita kerja keras. Itu di fisik, dari segi fisik. Belum lagi dari segi perasaan, belum dari segi biaya. Yang namanya kita mempekerjakan orang, gak mungkinlah kita kerjakan sendiri seluas 2 hektar. Mulai dari pembabatan kayu-kayu, semak belukar, udah kering, nunggu kering, terus dibakar, itu uang keluar semua. Pas kita mau bikin jalannya, bikin trap-trapnya, itu sewa alat berat, itu uang keluar juga. Terus udah selesai itu penggalian lubang, penimbunan lubang, penanaman bibit, mengasih tiang pancang, mengasih paranet, itu uang keluar semua. Lelahnya jangan dikata gitu. Lelahnya jangan disangka nggak lelah. Lelah fisik, uang habis gitu. Jadi saya kemarin sempat bincang-bincang sama kawan saya dari Boyolali, Pak mentor saya, coach Pak Angga. Memang saya bilang behind ini paling enak bisnisnya, Mas. Kalau dibandingkan dengan kebun ini, kita lelah, uang habis, pikiran lelah, hasilnya entah kapan. Tapi kalau kita PCA di HNI, insya Allah
adalah hasil-hasil dikit-dikit, terus menunggunya nggak lama, menunggunya paling lama setahun atau 2 tahun lah, insya Allah udah kawan-kawan sudah bisa jadi LED. Tapi kalau perkebunan durian ini paling cepat 4 tahun 4 tahun itu udah sapir. Saya di tahun ketiga udah sapir dulu, udah pernah sapir gitu. Sementara enak manis buahnya gitu daripada durian. Itu kawan-kawan, yang bagi yang mau memulai bisnis ini itu nggak mudah, berat. Nah, jadi kalau kawan-kawan mau, enak, udah sampai di puncak, udah sampai LED bertahun-tahun, nanti kawan-kawan udah punya modal, kawan-kawan bisa bikin apapun yang kawan-kawan ingini untuk diri kawan-kawan dan untuk masa depan kawan-kawan dan keluarga. Contohnya hari ini dari salah satu hasil yang kami dapatkan di HNI, kami bisa belajar berkebun, beli kebun, terus tanam. Ini udah lumayan uangnya kawan-kawan, lumayan. Kado terindah di akhir tahun 2020 ini semua ini bismillah wasilah dari bonus dari HNI. Terus satu lagi kawan-kawan, yang tak kalah pentingnya dalam berkebun durian ini, saya punya mentor, salah satunya yang saya sebut aja namanya Bro Iki Risman. Beliau telah berhasil berkebun, udah panen, saya udah lihat di mata kepala saya sendiri. Karena saya sebagai orang yang cerdas, orang yang waras, saya lihat kawan saya udah berhasil. Saya udah lihat, udah nikmati beberapa kali hasil kebunnya. Dari situ saya berniat, berazam, saya tanya sama dia, saya mau juga lah berkebun. Saya siap bang, katanya. Saya siap mendukung, katanya. Saya siap memandu, katanya. Artinya saat saya pengen memulai bisnis, saya cari mentor. Mentor saya tuh Bro Iki Risman dan banyak yang lain, tapi yang terdekat gitulah, yang selalu yang mentor terdekat, atau ada mentor jauh, ada cross dan segala macamnya. Jadi kita berguru ke banyak orang. Jadi kita nggak fanatik dengan satu guru, tapi kita bukan meremehkan mentor kita. Nah, begitu juga dengan di HNI. Siapapun mentor Bapak Ibu, ikuti arahannya, karena seorang mentor itu tidak mungkin mencelakai mentinya. Jadi bagi Bapak Ibu sebagai mentor, jangan rusak menti, atau jangan rusak binaannya, jangan rusak downline-nya dengan menipu, dengan mengakali. Karena mereka baru mulai, mereka punya uang, nanti disuruh jadi stokis, setelah stokis, sudah dimanajerkan, terus dibiarkan. Itu namanya zolim. Jadi seandainya ada orang yang ingin memulai bisnis bersama kita di HNI, mereka pengen jadi menti kita, yuk kita bina, kita tunjuk ajarkan. Ini di kebun ini udah Bro Iki Risman udah nggak terhitung kali, dari mulai sebelum pembukaan lahan ini baru kita beli, terus kita tunjukkan ini cocok nggak nih, kita coba dulu bang, katanya. Terus udah habis pembabatan, habis selesai dibakar, waktu alat berat masuk, waktu penggalian lubang, terus waktu udah mau ditanam, udah waktu penanaman. Ini kemarin udah selesai ditanam, dia pandu. Nah, itu seorang mentor yang baik. Gitu juga di HNI, kita sebagai seorang mentor, kita akan bantu kawan-kawan, Bapak Ibu, saudara sekalian yang ingin sukses di HNI, kita akan bantu. Tinggal Bapak Ibu punya kemauan yang kuat, sesibuk apapun insya Allah bisa, asal Bapak Ibu punya kemauan yang kuat, terus disisakan waktunya. Kalau ada yang bagian sibuk, disisakan sela-sela waktunya, tapi sepenuh hati, kata Pak Haji Basit Sugianto, setengah waktu sepenuh hati. Nah, nanti sampai Bapak Ibu sukses jadi LED, insya Allah saya Ade Rahmat, LED Prime HNI, siap menjadi mentor Bapak Ibu sekalian alam. Kita berbuat baik untuk bekal kita di akhirat, karena hidup kita di dunia ini hanya sementara, di akhirat selamanya. Yuk kita tasawuf akhirat, berlomba-lomba berbuat kebaikan, apapun profesi kita, apapun bisnis kita, jadikan itu bisnis kita untuk bekal, ya, dibawa kekayaan kita ke akhirat, dibawa ilmu kita ke akhirat, sehingga kita nanti mulai dari alam kubur sampai alam barzah, sampai yaumil qiyamah, mudah-mudahan kita semua masuk surganya Allah. Sekian vlog kedua kita pagi ini, udah 9,54 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.